Ambisi Jai Ijes debut hingga cetak gol untuk timnas Indonesia. Jai Ijes menyatakan ia punya banyak mimpi bersama timnas Indonesia, mulai dari mencatat debut hingga mencetak gol untuk timnas Indonesia. Ia pun resmi menjadi WNI pada bulan Desember 2023 yang lalu. Ia membidik kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Maret dan Juni sebagai momen ia mencatatkan penampilan bersama timnas Indonesia. Saya harap bisa bergabung dengan tim nasional di bulan Maret atau Juni ketika mereka bermain di kualifikasi Piala Dunia. Setelah itu, saya akan membuat menit pertama saya, mencetak gol dan mencatat debut. Itu semua mimpi saya. Jadi saya harap bisa mencapai mimpi tersebut, kata Jai Ijes dalam video yang diunggah oleh akun resmi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting di bulan Maret mendatang. Skuad Garuda akan menghadapi Vietnam dalam 2 laga, yaitu pada tanggal 21 Maret di Jakarta dan 5 hari kemudian berganti menjadi tim tamu di Vietnam. Timnas Indonesia saat ini baru mengumpulkan 1 poin dari 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia. Dan skuad Garuda sejajar dengan Filipina serta tertinggal dari Vietnam 3 poin dan juga Irak 6 poin. Karena itulah 2 laga di bulan Maret akan krusial. Bila mampu meraup minimal 4 poin dari 2 laga tersebut, timnas Indonesia akan kembali memegang nasib di tangan sendiri pada sisa 2 laga terakhir di bulan Juni mendatang. Namun, andai hanya mampu meraih 3 poin atau bahkan kurang dari situ, peluang timnas Indonesia untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan menjadi semakin tipis. Sinteyong, pemain naturalisasi bisa ubah mental pemain lokal. Sinteyong buka suara perihal tren pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Menurutnya, hal tersebut sudah bukan menjadi sesuatu yang tabu dan perlu dipermasalahkan. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi. Di Piala Asia 2023 misalnya, pelatih asal Korea Selatan itu membawa 7, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner, Saint Patinama, Ivar Jenner, Mark Klok, dan Rafael Struijk. Pelatih yang akrab disapa STY itu pun meminta pemain lokal untuk memaklumi kehadiran para pemain naturalisasi di timnas Indonesia ini. Ia menilai para pemain naturalisasi tersebut, terutama yang berkarir di luar negeri, dapat memberi dampak positif untuk perkembangan pemain lokal di dalam skuad Garuda. Memang, pemain naturalisasi sangat membantu untuk pemain lokal. Mungkin saat ini para pemain lokal merasa tidak adil, tetapi sekarang zaman global. Apalagi filosofi saya, kalau misalnya pemain ini tidak ada darah Indonesia, tidak akan saya pilih. Dengan memainkan para pemain naturalisasi, bisa mengubah mental para pemain lokal. Dengan mencampur skuad lokal dan naturalisasi, pemain lokal sendiri bisa merasa pengalaman dan intensitas pertandingan itu seperti apa. Jadi, mohon jangan menggunakan kacamata ras untuk pandang pemain naturalisasi, kata Sinteyong. Pelatih berusia 53 tahun itu sebelumnya sempat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan salah satu pembahasannya adalah soal naturalisasi. Ia mengatakan, tidak ada target khusus berapa pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia, baik dari dirinya sendiri maupun federasi. Sinteyong tegas tolak budaya titip pemain di timnas Indonesia. Semenjak menangani timnas Indonesia di awal tahun 2020, pelatih Sinteyong memang dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin. Tak hanya berlaku keras kepada para penggawainya di dalam lapangan, pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut juga seringkali memberlakukan kedisiplinan kelas tinggi kepada sikap dan perilaku para pemainnya di luar lapangan. Tak hanya itu saja, sebagai sosok pelatih di tubuh timnas Indonesia, mantan nahkoda timnas Korea Selatan tersebut juga sangat anti jika kerjanya direcoki.
termasuk dalam hal pemilihan pemain yang akan mengisi skuadnya. Baru-baru ini, Coach Shin Tae-yong kembali mengungkapkan ketegasannya dalam menolak pemain titipan untuk dimasukkan ke skuad Garuda. Melansir unggahan dari akun TikTok @mangkulangit pada Senin 12 Februari, Coach Shin Tae-yong mengakui bahwa masih ada saja pihak-pihak yang berusaha untuk mendekatinya demi bisa menitipkan pemain ke skuad nasional. Ada yang menitipkan pemain ke timnas, tetapi tidak pernah saya tanggapi. Satu pun tidak pernah terjadi selama saya di sini, jadi tidak perlu khawatir lagi, ucap Shin Tae-yong. Keengganannya untuk dititipi pemain ke skuad nasional tentu saja berharga sangat mahal. Pasalnya, hanya di era kepelatihannya inilah mulai bermunculan komentator-komentator yang selalu saja memandang pencapaiannya sebagai sebuah kesalahan. Jika Bung Toel jadi ketum PSSI, Shin Tae-yong bakal dipecat. Pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel menegaskan akan langsung memecat Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia saat ini juga jika dirinya adalah ketua umum ketum PSSI. Sebab menurut Bung Toel, Shin Tae-yong sudah tak layak menangani timnas Indonesia. Kendati demikian, nyatanya sampai saat ini PSSI masih mempertahankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Setidaknya, Shin Tae-yong akan bertahan melatih skuad Garuda hingga akhir Juni tahun 2024. Shin Tae-yong pun berpeluang menambahkan kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia andai berhasil mencapai target yang diberikan oleh ketum PSSI, Erick Thohir di Piala Asia U23 2024 yang akan bergulir di Qatar pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2024. Target yang diberikan PSSI kepada Shin Tae-yong adalah mengantarkan timnas Indonesia U23 ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 nanti. Hasil dari kompetisi itulah yang akan menjadi penentu nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Melihat hal tersebut, Bung Toel pun mengaku heran dengan PSSI, khususnya anggota Exco-nya, sebab menjadikan Piala Asia U23 2024 sebagai bahan evaluasi Shin Tae-yong. Bagi Bung Toel, kualifikasi Piala Dunia 2026 jauh lebih penting ketimbang hasil Piala Asia U23 2024. Sekarang pun kalau saya ketum PSSI saya berhentikan Shin Tae-yong. Tapi kalau ketum PSSI Erick Thohir itu fair, adil, dia bilang dia profesional, menyelesaikan kontrak yang sudah disepakati sampai Juni 2024, tutup Bung Toel.